Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya
yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih hidup dan diberi kesempatan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Yakobus. Tuhan Yesus memberkati. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem, yang mati syahid di Yerusalem tahun 62 Masehi. Tulisan ini temanya mengenai iman yang berhasil. Tujuannya untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan sebagai alat pengujian iman mereka, dan juga untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan, serta menasehatkan para pembaca mengenai hal-hal praktis agar hidup benar dan bisa berbuat baik. Iman ditunjukkan melalui perbuatan yang benar. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan harus dihadapi oleh semua orang. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah penganiayaan atau kesulitan hidup yang datang dari dunia atau dari iblis. Iman bisa menjadi dewasa bila diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup. Yakobus menyebutkan aneka pencobaan sebagai ujian terhadap iman. Pencobaan kadang menimpa kehidupan orang percaya sebagai alat Tuhan menguji kesungguh-sungguhan iman, supaya tujuannya menjadi sempurna, semakin matang, semakin dewasa, semakin benar hubungannya, motivasinya dengan Tuhan, sehingga semakin sungguh-sungguh taat dan semakin murni. Semuanya harus melewati ujian supaya menjadi sempurna. Dan dikatakan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau kemampuan rohani untuk melihat, menilai, dan melakukan hidup yang sesuai dengan jalan Tuhan, maka minta dari Tuhan hikmat, meliputi kemampuan untuk dapat memilih yang benar, bersikap yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kita dapat menerima hikmat jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam doa dan memohon dengan iman, supaya hidup kita lebih lagi bijaksana atau berhikmat. Di ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dikatakan bahwa dicobai oleh keinginan sendiri. Ya. Tidak seorang pun yang berbuat dosa dapat mengabaikan kesalahannya dengan mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Tuhan menguji kita untuk membuat iman kita lebih sempurna.
Tetapi Tuhan tidak pernah menuntun kita jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak dapat menjadi sumber pencobaan untuk berbuat dosa. Dicobai, pencobaan bersumber dari keinginan kemanusiaan, keinginan daging, keinginan jahat yang tidak mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Maka yang datang adalah jatuh dalam dosa, dan jika terus-menerus bebal, maka yang datang adalah kematian rohani. Sebab itu diajarkan di ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan tidak dapat menguasai seseorang kalau orang itu tidak mau terpisah dari hal-hal dosa dan kejahatan moral. Tuhan memerintahkan orang percaya untuk tidak bersekutu dengan dosa, tidak ikut-ikutan dengan pergaulan yang salah dan sesat, dan hal-hal yang menajiskan jiwa dan merusak kehidupan. Alkitab memberitahukan apa yang tidak layak bagi umat Allah yang kudus, yaitu cabul, cemar, termasuk bicara yang tidak sopan, yang tidak senonoh, percabulan melalui berbagai media. Hal-hal itu mendukakan Roh Kudus, sebab melanggar standar kekudusan Allah bagi umatnya. Sebagai orang percaya, kita harus bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mulailah dalam diri pribadi kita, lalu di dalam keluarga kita, supaya kita dapat memberitakan, mengempartasikan kepada masyarakat. Ayat 21 mencatat, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara yang kasih, hidup baru di dalam Kristus menuntut kita membuang semua kekotoran moral, karena itu dosa yang melukakan hati Roh Kudus. Biarlah kita sungguh-sungguh bertekun membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan mengubah karakter, tabiat, kebiasaan kita yang salah. Melalui iman kepada Kristus, kita tidak hanya menerima kemurahan dan pengampunan dosa, tetapi juga kuasa, kebebasan, kemerdekaan hidup untuk bisa menaati perintah Tuhan. Inilah yang disebut hukum yang memerdekakan, karena orang percaya bebas untuk merdeka menaati kehendak Tuhan. Ya. Kebebasan bukan berarti bebas berbuat dosa, tetapi kebebasan berarti bebas untuk menaati perintah Tuhan. Ada kuasa untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan. Dikatakan di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, Rasul Yakobus memberitakan tentang prinsip ibadah yang murni, yaitu harus didasarkan kasih yang sungguh terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan. Pada saat itu banyak anak yatim dan janda-janda yang tidak ada peluang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak ada orang yang mau menolong dan melindungi mereka. Itu tugas orang percaya untuk memperhatikan kepedulian dan kasih yang ditunjukkan. Ya. Dewasa ini di antara saudara seiman kita, jika ada yang membutuhkan, kita harus menolong seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Yakobus mengatakan bahwa kasih terhadap sesama harus disertai oleh kasih terhadap Allah. Cara hidup harus sungguh-sungguh terpisah dari dunia yang berdosa. Kasih terhadap sesama harus disertai hidup kudus di hadapan Tuhan. Jika tidak, maka itu bukan kasih Kristus. Kasih orang percaya adalah kasih sungguh kepada Kristus dan juga kepada sesama, supaya nama Tuhan kita dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan tolong kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati.